Obrolan yang seru tuh obrolan yang dibumbuin sama gosip. Nah, siapa nih yang setuju dengan pernyataan tersebut? Wah, wah, wah. Menurut KBBI, gosip adalah cerita negatif tentang seseorang. Gibah atau gosip ini rasanya udah jadi teman hidup, bahkan udah kayak oksigen. Sehari nggak gosip itu sama aja kayak hidup, tapi nggak bernafas. Impossible! Saking tingginya rasa penasaran masyarakat, mereka giat sekali mencari gosip dan berita dari berbagai sumber, baik yang bisa dipercaya maupun yang hanya mengumbar desas-desus. Berita dan gosip tentang selebritis adalah yang paling ditunggu-tunggu masyarakat. Tapi kenapa harus selebritis sih? Ya tidak lain dan tidak bukan, karena mereka lah yang saat ini sedang berada di puncak atau sedang berada di pusat perhatian. Artis tuh ngapain aja sih sehari-harinya? Makan apa sih sehari-harinya? Mereka pakai baju apa? Gimana sih caranya mereka nyelesain masalah? Selebritis dianggap sebagai panutan hidup, petunjuk hidup, biar gaul atau sukses jadi pusat perhatian. Gak sedikit loh orang-orang yang membela apapun yang dilakukan para selebritis ini. Sampai-sampai ada penggemar seorang artis yang selalu siap membela mati-matian kalau artis yang digemarinya terlibat satu masalah. Kebiasaan dalam mengikuti berita artis benar-benar bisa menggelapkan mata. Perjuangan membela artis yang digemari pun benar-benar dilakukan. Apapun caranya, artis yang digemarinya harus tetap eksis. Menyerang orang-orang yang mengkritik atau menyebar berita dan gosip tentang artis lain benar-benar sudah mendarah daging. Bahkan ngegosipin atau ngegibahin penggemar artis lain ya dilakukan. Astagfirullah. Nah, sadar gak sih kapan nih kita pertama kali ngikutin berita artis? Kapan kita mulai merasa empati dan peduli dengan kehidupan artis tersebut? Sampai kapan kita mau mengikutinya dan membenarkan setiap yang diperbuatnya? Mengikuti berita terupdate sebenarnya boleh-boleh aja dilakukan, asalkan tidak melanggar rambu-rambu Islam sob. Apapun yang dilakukan artis tidak boleh menggeser posisi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Sehari 24 jam, 7 hari 168 jam. Kita sibuk memikirkan kehidupan para artis, ingin hidup seperti mereka, mengikuti dan menyebarkan gosip apapun tentang mereka. Jikalau begitu, bagaimana bisa kita datang kepada Allah dan mengemis pertolongannya saat kita sedang ditimpa masalah? Mengemis tanpa merasa bersalah karena sudah ngelupain Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan ketika Rasulullah dinaikkan ke langit, Rasulullah melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka Rasulullah bertanya, siapakah mereka ya Jibril? Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan mereka mencela kehormatan-kehormatan manusia. Sebenarnya ada kok gibah yang dibolehin dalam Islam. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 148, Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Asalkan untuk kebaikan, menyelamatkan orang lain dari sebuah bencana, ya boleh-boleh aja dilakukan. Ingat baik-baik ya, dan jangan sampai terbalik. Jika kita selalu menjalankan sholat wajib, sunnah, puasa, zakat, bahkan berdakwah, tapi ternyata kita masih sering bergosip-gosip ria. Seneng aja gitu kalau ngejelekin orang. Nah, kalau seperti itu, apa bisa menjamin tabungan pahala kita tidak akan habis? Bagaimana bisa kita bermuka tebal, tak punya malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?